Ibu Bapak yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Anak-anakku yang tersayang, anak-anakku yang tercinta, selamat datang di kampus Universitas Padjadjaran yang kita cintai ini. Adapun tujuan kuliah perdana ini secara umum, tahap persiapan bersama mata kuliah wajib umum, anak-anakku barangkali sudah mendengar, ada pendidikan kewarganegaraan, ada Pancasila, ada agama, ada bahasa Indonesia. Apa sebenarnya tujuan kuliah perdana kita itu? Menyiapkan mental mahasiswa untuk mengikuti pendidikan di Universitas Padjadjaran. Saya sangat berharap anak-anakku datang ke Universitas Padjadjaran dengan rasa bahagia, rasa bangga. Oleh karena itu saya berharap Anda selama mengikuti pendidikan di Universitas Padjadjaran dengan atau tanpa stres. Yang kedua, memberi pemahaman dan membantu mahasiswa untuk sukses melalui proses transisi. Anak-anakku, ada sedikit cerita ini. Saya kebetulan berasal dari kampung yang sangat kampung. Bergabung dengan teman-teman yang dari daerah boleh dikatakan kampung kita ini budayanya sangat halus, santun, agak berbeda dengan di saya. Apa yang saya sampaikan? Dalam proses transisi ini, saya beradaptasi. Saya menyesuaikan diri. Bagaimana saya bisa akrab dengan teman-teman. Kemudian yang ketiga, tujuan kuliah perdana secara umum adalah mengembangkan kualitas pribadi selaras dengan nilai dan norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Jadi anak-anakku nanti akan melihat di kita betapa bagusnya pendidikan itu, bagaimana bagusnya silaturahmi di antara kalian nanti dengan dosen dan yang lain. Kemudian yang terakhir tentu memberi gambaran kapita selecta khususnya mata kuliah kewarganegaraan. Inilah anak-anakku sekalian, secara umum apa sih maksud dari tujuan kuliah perdana ini, karena pelaksanaannya sangat bagus, saya sangat setuju itu. Anak fakultas kedokteran digabungkan dengan pertanian, dengan hukum ini, intinya adalah selain Anda bangga dengan mata kuliah Anda, bidang ilmu Anda, tapi Anda juga bangga dengan Anda hadir di Universitas Padjadjaran. Khususnya pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, anak-anakku sekalian, tujuan yang sangat mulia, sangat bagus adalah agar Anda lahir sebagai generasi penerus cinta tanah air. Sangat penting sekali. Yang kedua, Anda siap bela negara. Kalau kita agak mundur sedikit, bagaimana pendiri bangsa ini, bagaimana warga masyarakat kita untuk membela bangsa ini dengan jiwa raga mereka. Mudah-mudahan Anda masih ingat 10 November, banyak di situ mahasiswa yang meninggal dalam peristiwa itu. Banyak dosen, banyak masyarakat. Tapi kita mungkin sekarang tidak dalam konteks seperti itu, mungkin kita siap bela negara non-fisik. Kemudian dapat meningkatkan jati diri bangsa. Anak-anakku, saya kebetulan mantan atlet, saya terharu, saya senang bagaimana double putri kita juara olimpiade, bangganya saya sampai gemetar waktu bendera merah putih itu dikibarkan karena mereka mengharumkan nama bangsa. Tolong, mungkin kita satu persatu sesuai nanti keahlian kita, marilah kita tingkatkan jati diri bangsa ini dari berbagai aspek. Kemudian adaptif dan kompetitif. Apa maksudnya?
tolong Anda mengembangkan kemampuan ilmu Anda, menyesuaikan Anda, kompetensi Anda dengan iptek yang ada. Yang pada akhirnya generasi penerus, yaitu anak-anakku yang saya cintai, mari kita bersama-sama membangun, menjaga keutuhan dan tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Inilah pesan, inilah yang perlu Anda hayati, inilah yang perlu kita amalkan, ini yang nanti kita berikan ke bangsa ini, khususnya kepada anak-anakku mahasiswa baru sebagai generasi penerus. Kalau kita amati, apa sih hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan, saya ulangi kembali, tujuannya adalah membentuk mahasiswa atau peserta didik berpikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta memiliki kebanggaan dan cinta tanah air. Anak-anakku sekalian, pesan ini pelan-pelan kita hayati, pelan-pelan nanti kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, para mahasiswa baru diharapkan calon pemimpin bangsa yang berkualitas. Tentu Andalah penentu nasib bangsa ini. Kalau Anda berkualitas, akan lahirlah negara yang adil makmur, bermartabat, dan dihormati bangsa lain. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan berperan penting membangun pendidikan, peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara dari mahasiswa baru, dari anak-anakku sekalian sebagai calon pemimpin bangsa. Kita lihat urgensi dari kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan. Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan bangsa berdasarkan etimologis, ini ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, adalah membentuk anak-anakku sekalian, membentuk peserta didik menjadi mahasiswa yang memiliki rasa kebanggaan, kebangsaan, dan cinta tanah air. Diulang-ulang berkali-kali. Mudah-mudahan Anda semua, sebagaimana Anda mencintai diri sendiri, juga mencintai bangsa ini dan cinta tanah air. Kita akan melihat, akan coba menelusuri, dan supaya pemahaman anak-anakku, urgensi mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan ini. Dari mana bisa kita amati itu? Bisa kita lihat dari sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Kita lihat satu persatu. Urgensi pendidikan kewarganegaraan yang digali dari sumber historis. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pernah dengar sebutan-sebutan yang memang isinya pendidikan kewarganegaraan adalah, pertama kita kenal CIPIX, ada dulu pendidikan moral Pancasila PMP tahun 1975, ada mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan pada 2013. Secara historis, perubahan pengamalan, saya ulangi anak-anakku, pengamalan pendidikan kewarganegaraan tercermin dari perubahan pada berbagai bentuk organisasi pada masyarakat kita. Jadi yang saya katakan kepada anakku sekalian di sini itu, walaupun tidak disebut secara eksplisit pendidikan kewarganegaraan, tapi apa yang terkandung di dalam organisasi mereka, apa yang mereka lakukan, sebenarnya pendidikan kewarganegaraan. Kita lihat aja contoh. Pada saat perjuangan kemerdekaan, banyak berdiri di situ, saya sebut saja beberapa, Budi Utomo, Muhammad Diyah, dan yang lain. Apa yang mereka
perjuangkan di situ, apa yang mereka sampaikan di situ, yaitu kebangkitan nasional dan tumbuh kesadaran berbangsa dan keinginan melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Ini pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk organisasi itu. Yang paling menarik anak-anakku, pada tahun 1928, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan tahun 45 itu, ada Sumpah Pemuda. Ini sengaja saya kutip kata-katanya langsung. Tidak saya robah dengan ejaan bahasa Indonesia yang sekarang. Apa isinya? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Anak-anakku, begitu indahnya kata-kata ini. Pemuda kita dari jauh sudah memproklamasikan bahwa kita ini tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tidak disebut berbangsa Batak, berbangsa Sunda, berbangsa Papua, yang lain. Mereka, kita satu. Hebat. Kemudian, yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Anak-anakku, perlu saya sampaikan ini, mungkin Anda berpikir, penduduk Indonesia ini kan hampir 80% kan suku Jawa dan Sunda. Kok dipilih bahasa Indonesia? Dan mungkin Anda, anak-anakku, belum tahu, cikal bakal dari bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Saya tidak tahu terlalu detail bagaimana pemuda ini mengeluarkan kesepakatan ini. Tapi kalau saya pikir, kebetulan banyak teman-teman saya dari luar negeri, dia bilang apa? Belajar bahasa Indonesia mudah sekali, Pak. Hanya merubah volume suara sudah halus. Satu contoh, kalau anak-anakku ketemu temannya yang satu kelas, misalnya dia mau pergi, cuma begini aja cukup. Mau ke mana, Mas? Tapi kalau ketemu dosen, jangan dipecat. Mau ke mana, Mas? Wah, Anda bisa dipecat, nggak lulus. Cukup dikatakan apa? Bagaimana, Pak? Mau kemana, Pak? Cuma volume suara turun naikkan, sudah sopan. Hebat. Pemuda pada tahun 1928. Kemudian pada tahun 1930 agak meningkat sedikit ini dengan gerakan ini, Gerakan Indonesia Merdeka. Tahun 45 di sini mulai luar biasa pengorbanan jiwa dan raga kita. Kalau anak-anakku merenungkan kembali, inilah pengamalan pendidikan kewarganegaraan ini. Cinta tanah air, cinta bangsa ini. Tolong. Sekarang kita lihat urgensi pendidikan kewarganegaraan dapat digali dari sumber sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan pada awal kemerdekaan diberikan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin, pejuang, kiai untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi masih segmen-segmen tertentu pada saat itu. Atau mungkinlah para petani kita barangkali belum tahu merdeka itu bagaimana begitu. Ya. Kemudian meningkat berikutnya, proses atau kondisi ini sebenarnya merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural. Kondisi ini sumber pendidikan kewarganegaraan dari aspek sosiologis. Sekarang kita lihat secara sosiologis urgensi pendidikan kewarganegaraan tampak dari telah selesainya perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan adanya, yaitu pembelajaran khususnya kepada anak-anakku sekalian, agar menghayati, mengaplikasikan pendidikan kewarganegaraan ini dengan semangat juang untuk
membangun bangsa ini mencapai adil makmur. Iya dong. Boleh Anda sibuk cari duit nanti, boleh ini, tapi lihatlah tetangga kamu yang masih miskin. Lihatlah bangsa ini apa yang perlu diperbaiki. Mari kita berjuang dalam bentuk lain, tidak lagi dengan mungkin dengan menggunakan senjata, tapi non fisik, agar seluruh masyarakat kita menikmati kehidupan adil makmur. Anak-anakku sekalian, kita lihat kembali urgensi PKN, pendidikan kewarganegaraan, dari sumber politis. Secara politis, urgensi pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat atau dikenal dari perubahan nama dari pendidikan kewarganegaraan. Seperti tadi sudah saya sebutkan, kita mengenal tahun 50 kewarganegaraan. Mata pelajaran itu. Apa yang terkandung di situ? Masih fokus pada saat itu, bagaimana sih memperoleh kewarganegaraan? Bagaimana sih kalau orang kehilangan kewarganegaraan? Kemudian pada tahun 1962, kita kenal speak, populer juga itu. Pada kesempatan ini dia membahas kebangkitan bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita kenal pendidikan kewarganegaraan tahun 68. Pada masa Orde Baru, pendidikan kewarganegaraan itu bersifat indoktrinasi. Sehingga pembelajaran berubah menjadi pendidikan moral Pancasila. Kita kenal populer ini pada tahun 75. Di sini menekankan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dengan perubahan politik selanjutnya pada tahun 94, pendidikan moral Pancasila berubah menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, PPKN. Kemudian berkembang lagi yang sampai sekarang, pasca Orde Baru, PPKN itu sudah lebih spesifik, lebih khusus, ada di situ pendidikan kewarganegaraan. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya sayangi, perlu Anda menghayati ini. Masih ingat kata Bung Karno ke kita, Anda jangan melupakan sejarah. Kalau Anda melupakan sejarah, kata beliau itu, seperti tumbuhan tercabut dari akarnya. Tolong, pendidikan kewarganegaraan, urgensinya luar biasa. Kemudian kita melihat esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di masa depan. Tentu kita akan melihat itu, bagaimana pendidikan kewarganegaraan di masa depan itu berdasarkan analisis kehidupan bangsa masa lampau dan kondisi saat ini dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Anak-anakku, agak saya buka sedikit kuncinya, apa maksud kata-kata ini. Mudah-mudahan anak-anakku melihat bagaimana pendiri bangsa ini, kita bersepakat negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, berdasarkan Pancasila. Bagaimana itu diaplikasikan? Saya sebut saja, banyak sebenarnya contohnya. Mudah-mudahan anak-anakku tahu siapa pendiri membangun Istiqlal. Nah, hebat itu. Saya tahu ternyata itu teman sekampung saya Silaban, arsitek Silaban. Bung Karno tahu, bukan tidak ada dari saudara-saudara kita yang Muslim yang tidak memiliki kemampuan arsitek yang bagus. Dia buat sedemikian rupa itu. Kemudian anak-anakku, mudah-mudahan ada orang Jakarta di sini. Kalau pada saat Natal itu parkiran Istiqlal, itu parkiran katedral digunakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen, dan maaf agak kasar saya ngomongnya sedikit, satpamnya adalah dari apa tuh bahasa itu apa namanya yang dari NU itu apa?
Pemuda-pemuda itu apa? Hah? Ansor, dari Ansor. Manis sekali, cantik sekali. Yang jaga mobil itu Ansor, yang ini tidak terima duit. Sebaliknya, kalau waktu Idul Fitri, juga halaman dari katedral itu berdua menjaganya, yaitu saudara kita, Pemkri, anak-anak kita, kemudian dari Ansor itu. Anak-anakku, keberagaman, kebinekaan ini, tolong dan tolong, kita rawat dengan bagus itu. Bahkan Jokowi sekarang sudah selesai kalau nggak salah, beliau membuat terowongan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan katedral. Oleh wakil presiden dibuat nama terowongan itu sangat manis, yaitu terowongan silaturahmi. Luar biasa. Kalau saya dengar ini saya terharu. Hebatnya bangsa kita ini. Luar negeri memuji Indonesia. Kok bisa Indonesia bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, adat istiadat, rukun seperti ini? Luar biasa. Hebat. Anak-anakku, tugas Anda mempertahankan kebinekaan itu. Tugas Anda mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berkaitan dengan urgensi masa depan, pada 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka, harapan kita di situ muncul generasi emas. Dan pada saat itulah usia bonus demografi, artinya jumlah penduduk yang berusia 15-60 tahun meningkat. Tolong, yang usia produktif ini, marilah kita siapkan warga negara yang memiliki kemampuan, warga negara yang memiliki rasa cinta, rasa kebangsaan yang baik. Anak-anakku yang saya cintai, kalau kita ingin mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan ini, apa sih materi yang diberikan di situ? Yang pertama adalah diberikan identitas dan integritas nasional. Ini sangat penting. Identitas. Jadi suatu contoh begini. Anak-anakku sekalian, saya kebetulan udah cukup lama di daerah kita, Jawa Barat ini. Setiap ada orang ketemu saya tahu, oh dari mana ini? Contoh misalnya, wah kalau bahasanya santun, lembut, wah pasti Jawa Barat ini, Sunda ini. Wah kalau jawabannya, bicaranya, Jawa lah ini. Kalau jawabannya atau bicaranya meledak-meledak, kasar kedengarannya, Batak lah ini. Artinya apa yang saya katakan? Ini identitas. Saya masih ingat anak-anakku, saya kan dulu terpilih dosen teladan loh. Waktu Pak Harto menanyakan ke saya di istana, anakku kan berasal dari daerah yang sangat kasar, dari Medan, kok bisa terpilih dosen teladan dari daerah yang sangat halus, sangat santun. Aduh, sambil ketakutan karena kami satu-satu ditanya pada waktu itu di istana, sambil ketakutan, Bapak Presiden, suara saya dari Sumatera Utara, dari hati saya, lebih Sunda dari yang Sunda, saya bilang. Buktinya apa? Ada dua buktinya Bapak Presiden. Yang pertama, angket mahasiswa mengatakan salah satu dosen yang tidak pernah marah adalah saya. Aduh, itu memang angket mahasiswa saya loh di kedokteran. Yang kedua, saya bilang, anak saya yang pertama, mantan Ratu Jawa Barat, hampir Ratu Indonesia juara kedua, dia sangat pintar, tari-tari Sunda klasik, kawi-kawi Sunda. Lebih pintar bahasa Sunda daripada bahasa Batak, saya bilang begitu. Hanya.
identitas. Kalau kita identitas kita Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan bendera merah putih kan, dan nanti diberikan integritas nasional dan revitalisasi dalam pembelajaran lain, nanti revitalisasi Pancasila. Kemudian diberi sepintas Undang-Undang Dasar 45, kemudian diberikan harmoni kewajiban dan hak warga negara, kemudian harmoni demokrasi Indonesia, diberikan wawasan Nusantara. Ini anak-anakku nanti agak sedikit saya disinggung ini. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pernah mendengar tenggelam Tampomas di Masa Lembo. Jadi itu rupanya baru saya tahu, saya kira tadinya Sumatera ini dengan Kalimantan itu dekat gitu, ribuan kilometer begitu. Apa maksud saya bercerita tentang wawasan Nusantara kita ini, batas teritorial kita. Waktu kita merdeka, yang disebut batas teritorial kita itu 3 mil dari pulau terbesar. Ordonansi 39. Padahal jarak antara Sumatera dengan Jawa, dengan Kalimantan, dengan Sulawesi dan yang lain itu ribuan mil loh. Berarti kalau kita gunakan undang-undang ini, undang-undang internasional ini, banyak laut-laut internasional di antara pulau kita itu, berarti kita bukan negara kesatuan. Oleh karena itu, orang yang sangat hebat dari Jawa Barat, yaitu Juanda, dia katakan 12 mil dari pulau terluar. Dan ditambahkan lagi anak-anakku, makanya tanah kita tambah luas, 12 mil diukur dari tepi pantai pada pasang surut. Itu penting loh pasang surutnya ini. Karena apa? Kalau pasang naik kan di Semarang, banjir itu sampai kota Semarang loh. Kemudian ada lagi orang hebat dari Jawa Barat, Mokhtar Kusumatmaja, mantan rektor Universitas Pajajaran. Zona ekonomi eksklusif, dia katakan 200 mil pengelolaan ekonomi kita itu dari pulau terluar. Ini kalian harus tahu, kalian harus mengetahui ini, kalian harus menjaga bangsa ini supaya kita utuh, tidak diganggu orang lain. Kemudian nanti akan mendapat ketahanan nasional, kemudian nanti semua ini akan menggambarkan kepada Anda, oh, ternyata pendidikan kewarganegaraan sangat menarik. Saya aja ini anak-anakku sekalian, saya kan dokter ini. Pada awalnya, apa sih PKN, apa ini? Setelah saya ikut pendidikan Serdos di Lemhanas, waduh, berarti saya sebagai dokter, apa dong yang saya buat ke bangsa ini? Apa dong yang saya buat ke warga negara ini? Apa dong tugas saya dalam rangka NKRI dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 dengan mempertahankan Pancasila. Sangat menarik pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, keberhasilan pembelajaran dari pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan, saya ulangi berkali-kali, melahirkan mahasiswa, melahirkan Anda semua ilmuwan yang profesional atau warga negara yang profesional yang memiliki rasa kebanggaan, kemampuan bela negara, dan cinta tanah air. Ya, tolong dan tolong, Anda harus memahami itu. Kemudian, bagaimana strategi mahasiswa agar sukses berprestasi dan bermanfaat bagi bangsa dan negara? Anak-anakku sekalian, banyak sekali penelitian-penelitian bagaimana sih supaya orang bisa sukses. Sampai sekarang ditemukan, orang yang sukses itu adalah yang aktif organisasi, bukan yang IPK tinggi, anak-anakku. Saya ulangi, orang yang sukses itu yang aktif organisasi. Sejak dari kecil. Atau saya jabarkan secara ilmiah, orang yang sukses itu 80% karena fungsi otak kanannya baik. Apa itu? Otak kanan itu. Tolong anak-anakku yang baru masuk, aktiflah organisasi di UNPAD, aktiflah organisasi di Senat, aktiflah organisasi di masyarakat, aktiflah organisasi di pesantren, aktiflah organisasi di gereja, dan lain-lain itu.
Itu mengaktifkan fungsi otak kanan. Kemudian yang kedua, mungkin anak-anakku sama dengan saya, banyak berasal dari kampung yang sangat kampung atau daerah yang lain. Kalau merasa Anda agak sedikit malu atau minder, sudah ditemukan para ahli, Anda cepat ikut olahraga karakter building, yaitu olahraga bela diri. Judo, karate, taekwondo, ikut aja entah berapa bulan, nanti Anda akan percaya diri, tidak akan takut lihat dosen yang galak misalnya gitu. Tidak takut melihat teman-teman yang bajunya mengkilap, Anda kurang mengkilap, dan yang lain. Temuan para ahli yang sangat menarik. 20% sukses itu orang yang IPK-nya bagus dan ranking. Saya sudah menemukan, saya sudah melakukan penelitian kecil-kecilan anak-anakku. Saya melakukan penelitian di Fakultas Kedokteran, anak yang IPK-nya 4, banyak memang IPK-nya 4, yang kerjanya makan, tidur, belajar, makan, tidur, belajar. Setelah dia dokter, tidak begitu sukses. Tapi anak-anakku di kedokteran, yang IPK-nya 3,8, 3,9, 3,5, tapi aktif di kedokteran di senat, aktif di universitas, dan yang lain itu, dan yang lain itu, inilah yang menjadi sukses di masyarakat. Apa masuk kata-kata itu? Saya minta dengan Anda tidak belajar melulu. Anak-anakku sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah tolong dan tolong sehat Anda dan hindari stres selama mengikuti pendidikan di Universitas Padjadjaran. Harus sehat loh. Atau sebuah yang ekstrim. Anda sakit pada ujian tengah semester. Anda waktu dia sering sakit-sakit, tidak akan maksimal hasil yang Anda temukan di kemudian hari. Kemudian, kalau Anda stres, karena apa? Agak ilmiah saya sedikit berbicara. Ditemukan para ahli, saya minta izin anak-anakku sekalian agak ilmiah ini, ditemukan para ahli, kalau kita stres, maka produksi hormon stres, yaitu kortisol, adrenalin, dan yang lain itu menghambat gen pintar di otak tengah. Jadi macet dia, tidak jalan begitu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan mengajak anak-anakku, tolong amati gejala ini. Dan kalau ada gejala ini, jangan tunggu tambah parah. Ibarat penyakit, semakin parah penyakit itu susah diobati kan? Kalau Anda mulai, aduh tidak bersemangat kuliah di Unpad, sudah mulai muncul loh gejala depresi ini. Mulai nafsu makan tidak ada. Biasanya kalau sudah nafsu makan tidak ada, belajarnya juga nafsu belajar menurun. Mulai Anda susah tidur, susah berkonsentrasi, atau merasa nggak ada gunanya kuliah di Unpad. Anak-anakku sekalian, tolong perhatikan ini dan saya akan berikan solusinya bagaimana. Solusinya adalah untuk meningkatkan kebugaran, meningkatkan imunitas, menurunkan stres adalah caranya begini. Anak-anakku sekalian, sudah ditemukan para ahli sehubungan dengan pandemi sekarang, olahraga yang baik itu anak-anakku kalau untuk kebugaran, bukan olahraga berat, bukan lari, membalap, salah itu. Olahraganya adalah cukup jalan cepat, atau jogging paling sedikit. Tapi syaratnya ada. Minimal Anda lakukan itu 3 kali seminggu, maksimal 5 kali seminggu. Jadi Anda nanti menghadapi perkuliahan, Anda nanti akan jarang sakit loh. Karena orang bugar itu jarang sakit. Kemudian berjemur, ini baru ditemukan ini. Ternyata berjemur, yang terbaik itu adalah setelah jam 9 ke atas. Bukan pagi-pagi rupanya. Jadi dengan jam 9 itu
ada sinar ultraviolet B, merubah vitamin D, provitamin D menjadi vitamin D. Anak-anakku kalau ada waktu, berjemurlah atau sambil olahraga lah, kira-kira jam 9 ke atas, cukup 20 menit. Kemudian asupan gizi. Nah, ini penting. Apa itu asupan gizi itu? Tolong anak-anakku jangan hanya makan daging. Di Jawa Barat banyak lalap. Banyak sayur-sayuran di sini makan itu. Ya, jadi ada sayurnya, ada nasinya, ada proteinnya, telur atau yang lain. Kemudian kelola stres. Kalau Anda lakukan ini, saya berharap mahasiswa baru Universitas Pajajaran sehat, bugar jasmani dan rohani selama mengikuti perkuliahan di Unpad. Sekarang bagaimana mengelola stres, depresi, menyiapkan mental mahasiswa Universitas Pajajaran selama perkuliahan. Ini, mereka ini sedang olahraga pagi nih. Sambil berjemur. Ditemukan beberapa tahun yang lalu, dengan kita berjemur olahraga ringan seperti ini 1 jam, ternyata hormon kebahagiaan, yaitu endorfin, akan meningkat. Jadi Anda akan tetap berangkat kuliah semangat, dengan belajar semangat, tidak ada ini, begitu. Dengan Anda olahraga teratur, Anda akan kuat, tidak cepat capek waktu kuliah atau waktu praktikum. Tolonglah, lakukan olahraga. Kalau olahraga berat, malah merusak kebugaran kita, merusak kekebalan kita. Jadi olahraga berat itu atlet itu. Untuk non-atlet adalah olahraga yang cukup ringan. Yang kedua, supaya kita bugar dan kita menghindari stres, tolong anak-anakku membiasakan diri kalau ada problem Anda curhat ke Tuhan dan curhat ke sesama. Saya minta mahasiswa baru pada saat ini tidak boleh belajar sendiri. Bentuklah kelompok belajar. Sangat banyak manfaatnya. Saya sudah melakukan itu anak-anakku. Untungnya kelompok belajar itu apa? Kalau saya udah ngantuk, tapi teman saya masih bersemangat, jadi ikut bersemangat saja jadinya. Termotivasi. Ini lagi curhat mereka ini. Jadi tolong, sangat penting bersosialisasi itu. Saya minta dengan sangat. Tidak boleh ada yang belajar sendiri, tidak boleh ada mengurung diri sendiri di kamar. Oleh karena itu, bentuklah kelompok-kelompok di Universitas Pajajaran. Apakah kelompok bola voli, ada kelompok senam, ada kelompok naik gunung, ada kelompok, ya semua pekerjaan yang membahagiakan dan yang lain barangkali. Oke, mengelola stres dan depresi, lakukanlah pekerjaan yang menggembirakan. Saya kasih contoh anak-anakku. Saya kebetulan membimbing 2 orang dokter ahli jiwa dalam program S3. Namanya Lidwina, dia letkol kebetulan dari Abridia. Satu lagi Elvin, dua-duanya spesialis jiwa ini untuk ambil S3. Dia bilang ke saya, Prof, jiwa kita itu sama dengan badan kita. Kalau badan kita beri asupan gizi, asupan makanan yang sehat, maka sehatlah kita. Kalau badan kita beri asupan yang multivitamin yang sehat, sehatlah kita. Jiwa sama dengan Prof begitu. Anak-anakku, apa yang saya katakan? Saya minta dengan Anda, kalau ada kelompok belajar atau kelompok apapun namanya, jangan membahas hal-hal yang buruk. Jangan beri otak Anda ini dengan nutrisi kejiwaan yang busuk, yang buruk. Jangan Anda menonton sinetron pembunuhan, sinetron perampokan, sinetron perselingkuhan, dan yang jelek-jelek itu. Tontonlah tausiah atau apapun di TV itu banyak yang bagus-bagus. Kemudian memberikan pekerjaan yang menggembirakan, multivitaminnya. Apa? Mungkin nanti kelompok-kelompok mahasiswa itu, mari kita jalan-jalan ke Pangandaran misalnya. Mari kita naik Gunung Pangrango.
Mari kita latihan bola basket dan lain-lain. Jadi tolong tidak belajar terus selama seminggu itu. Mungkin hari Sabtu atau Minggu buatlah pekerjaan yang sangat menggembirakan. Yang kedua, anak-anakku, saya mohon dengan sangat jangan mengkondisikan diri berpikir negatif. Misalnya contoh, kalau orang lihat dosen, dosen ini galak ini, masih miskin tapi. Si ini begini. Jadi kita melihat kacamata kita selalu yang jelek ke orang itu. Karena ditemukan para ahli, orang yang tipe seperti itu, ternyata hormon stresnya meningkat, kortisol, adrenalin, itu sangat meningkat. Inilah yang merusak kebugaran, inilah yang merusak imunitas, inilah yang merusak kecerdasan. Tolong. Yang terakhir, anak-anakku, kalau Anda ada masalah yang sangat-sangat berat, kebetulan Universitas Padjadjaran menyediakan poliklinik konsultasi psikologis. Konsullah ke dokter jiwa. Dan saya beritahu kepada anak-anakku, di luar negeri, dokter nomor 1 paling laku adalah dokter jiwa. Yang kedua adalah dokter jantung. Kenapa orang senang ke dokter jiwa? Karena mereka dididik bagaimana mencari solusi masalah kita dengan baik. Tapi ada syaratnya loh. Kalau anak-anakku mudah-mudahan tidak ada masalah Anda konsul ke dokter jiwa itu harus terbuka sejujur-jujurnya, dibuka masalahnya sejujur-jujurnya, sehingga nanti dokter jiwa itu akan memberi solusi yang tepat. Karena rahasia Anda itu tidak akan dibuka ke yang lain. Kemudian yang sangat populer saat ini saya kira, karena kami di bidang kedokteran sulit meramalkan kapan sih COVID ini habis, kapan sih ini punah. Tolong anak-anakku menjaga protokol kesehatan itu. Pada saat Anda menuju ke kuliah, masker atau apa. Pada saat di tempat kuliah jaga jarak itu, rajin cuci tangan, nanti pulang kuliah mandi dulu, ganti baju, jangan lupa pakai masker. Saya tolong anak-anakku menjaga ini. Saya berharap tidak ada satu orang pun mahasiswa baru Universitas Padjadjaran terkena COVID itu. Anak-anakku sekalian, saya akhiri pengantar kuliah perdana dari kewarganegaraan ini adalah harapan kami sebagai orang tua, sebagai dosen, sebagai pimpinan universitas, sebagai pimpinan fakultas, dan seluruhnya warga sivitas Akademi Universitas Padjadjaran, Anda akan lahir sebagai generasi emas yang sehat jasmani dan rohani, dan memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Anak-anakku sekalian, inilah yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan Anda hayati dari awal. Begitu menariknya pendidikan kewarganegaraan ini, yang nanti setelah kita sarjana, kita abdikan diri kita untuk bangsa dan negara. Begitu. Demikianlah paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Pak Ali sudah selesai, Pak Ali? Baik, Prof. Mantap sekali, Prof. Nilai 6 enggak? Enggak, Prof. Lebih dari 6, Prof. Ini mendekati sempurna, Prof. Paling gini, Prof. Sekarang ya. untuk bagusnya ini ditutup dulu di stop share, Prof. Stop share. Stop share. Ya, oke. Nah, stop share. Ya. Sekarang mohon izin, Prof. Sekarang closingnya saja. Ya. Closing supaya yang tadi mungkin yang awal juga boleh supaya diulangi lagi, Prof. Artinya ucapan selamat datang dulu di awal supaya nanti Ali pindahkan ke depan. Iya, betul. Karena begini Pak Ali,
karena kita agama mahasiswa kita Bhinneka Tunggal Ika, jadi saya berikan salam untuk Hindu, untuk Bunda, begitu. Betul Prof. Boleh, ya, Prof. Jadi kira-kira bagaimana yang Pak inginkan supaya saya coba menyesuaikan ini. Jadi gimana? Selamat datang, udah itu? Ya, tidak masalah Prof. Yang tadi diulang lagi. Jangan dulu ucapan selamat datang. Nah, udah bagus. Terus? Nah, setelah itu nanti ucapan terima kasihnya Prof. Yang di akhirnya Prof. Di akhirnya nanti terima kasih. potong, nanti dipisahkan. Jadi ada awal, ada akhir. Tidak masalah Prof. Kalau tapi Pak Adi perlu hati-hati kalau untuk agama Hindu itu penutupnya Om Santi Santi Om. Ya, siap Prof. Kalau awal Om Swastiastu. Ya, betul Prof. Takut salah gitu, jadi agak berbeda itunya menyampaikannya. Oke lah ya. Jadi saya akan ulang kembali. Anak-anakku, mahasiswa baru yang kami cintai, selamat datang di Universitas Pajajaran yang kita cintai ini. Salam sejahtera buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan menyampaikan kuliah perdana, kuliah bersama, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Cukup Pak Ali? Masih ada yang kurang? Cukup Prof. Sekarang closingnya Prof. Sekarang penutupannya Prof. Closingnya. Ya. Anak-anakku sekalian, saya atas nama Universitas Pajajaran, atas nama dosen, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian kalian terhadap mata kuliah ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak. Mudah-mudahan selama mengikuti pendidikan di Universitas Pajajaran, Anda tetap sehat jasmani dan rohani selama mengikuti pendidikan di Universitas Pajajaran. Saya akhiri, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.